Bagaimana kita mengenal syirik kecil? Ya, bagaimana kita mengenal syirik kecil? Ada 3 cara. Cara yang pertama, dia langsung disebut oleh nas. Yang disebutkan oleh Nabi. Nabi langsung menyebutkan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qal wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Langsung nas menyebutkan tuan. Itu yang pertama tuan. Yang kedua, ya, pemahaman para sahabat. Nah, wah, sahabat memahami itu bagian daripada syirik. At-tiyaratu syirkun. Anggapan sial itu bagian daripada syirik. Nganggap sial. Kalau kita sedang jalan tiba-tiba jatuh cicak menimpa diri kita, ya. Kadang-kadang ada anak muda atau apa punya keyakinan kalau ditimpa cicak ini berarti sial. Saya pernah ditanya di SMS, Ustaz, saya baru-baru ini ditimpa cicak, tanda apa? Anda bilang tanda antum ditimpa cicak, gitu. Maksudnya bukan itu Pak Ustaz. Iya, antum lihat aja cicaknya. Kalau cicak betina, dia jatuh cinta sama antum. Kalau cicak jantan, dia marah. Antum menggoda cicak betina. Kenapa dia beranggapan sial? Tidak ada kesialan. Ya? Kecuali 3 perkara. Iya, kalau sudah jelas apa kendaraan itu suka macet, mogok, ya, itu kita beli juga. Kita yang salah sebenarnya, bukan kendaraan tuh bawa sial. Ya. Ini satu dulu. Yang kedua, yang ketiga, kita mengenalnya itu dalam sisi bahasa. Di dalam kaidah bahasa Arab kita kenal ada isim, kata benda yang ma'rifah ditandai dengan huruf alif lam. Ya. Kalau kaji lagi bahasa Arab, alif lam itu terbagi lagi tuh. Begitu bahasa Arab tuh. Alif lam terbagi 2 lagi. Ada lil ma'rifah itu terbagi lagi, ada lil istighraq, ada lil lamhi. Bagian lagi tuh, alif lam saja dibagi itu. Ya. Nah, ketika dia ma'rifah itu biasanya syirik besar. Tapi ketika lapas syirik itu dengan lapas umum nakirah, itu biasanya pada umumnya syirik kecil. At-tiyaratu syirkun. Bukan asyirku tuh. Syirkun. Ini menunjukkan syirik kecil tuh. Ini kaidah dalam memahami. Sebab nanti kalau kita tak tahu, kita menganggap semuanya syirik besar. Ya, syirik besar menghapuskan semua amalan kita. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa mensyirikatkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka dan dia kekal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Maksudnya mati dalam syirik. Kalau lagi hidup dia buat syirik, kemudian setelah belajar dia tahu itu syirik, lalu dia bertobat, insya Allah Allah terima. Yang tak diampuni Allah itu mati dalam syirik. Ya, mati dalam syirik. Jelas, hapuslah semua perbedaan syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar masuk dalam sebuah amalan dan mati dalam keadaan syirik besar, seluruh amalan kita tidak diterima oleh Allah dan kita kekal di neraka. Tapi kalau syirik kecil, apa amalan yang dimasuki oleh syirik kecil itulah yang hapus. Umpamanya selama ini kita ikhlas, tapi hari ini pas kita beramal, ya, ada sedikit ingin dipuji orang, apa ini muncul, yang ini masuk riya, inilah yang berdosa, yang inilah yang tidak diterima oleh Allah dan berdosa. Adapun yang lain, enggak. Itu bedanya syirik besar, syirik kecil masuknya tadi. Tapi syirik kecil lebih halus, jarang orang yang mengetahui. Ya, nah inilah 3 cara.